Seperti pengkhianatan besar-besaran yang dilakukan oleh seorang Rafidh yang bernama Ibnul Alqami dan juga Nasiruddin At-Tusi Ar-Rafidhi yang menyebabkan terbunuhnya sekitar 1,5 juta kaum muslimin di kota Baghdad. Al-Mu'tasim rahimahullahu taala adalah raja terakhir dari dinasti Abbasiyah. Dan dia memiliki seorang perdana menteri yang bernama Ibnul Alqami. Ibnul Alqami seorang Rafidhah dan hakut, sangat dengki kepada ahlu sunnah wal jamaah. Sering mengangkat Ibnu Katsir karena saya tahu kebanyakan kita di tanah air Indonesia bermadzhab Syafi'i. Maka ingatlah, ini perkataan ulama Syafi'iyah. Apakah kita mendustakan perkataan Imam Syafi'i? Apakah kita mendustakan perkataan Imam Az-Zahabi? Apakah kita mendustakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang telah menjelaskan akan bahayanya Rafidhah? Adapun kejahatan berikutnya yang dilakukan oleh orang Syiah, seperti pengkhianatan besar-besaran yang dilakukan oleh seorang Rafidh yang bernama Ibnul Alqami dan juga Nasiruddin At-Tusi Ar-Rafidhi yang menyebabkan terbunuhnya sekitar 1,5 juta kaum muslimin di kota Baghdad. Dan ini pun disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, yang peristiwa tersebut terjadi pada tahun 656 Hijriyah di zaman Khalifah Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim rahimahullahu taala adalah raja terakhir dari dinasti Abbasiyah. Dan dia memiliki seorang perdana menteri yang bernama Ibnul Alqami. Ibnul Alqami seorang Rafidhah dan hakut, sangat dengki kepada ahlu sunnah wal jamaah. Padahal dia sudah dibaiki oleh Al-Mu'tasim bertahun-tahun, dia menjadi perdana menteri, dimuliakan oleh Al-Mu'tasim. Namun ingat, orang Syiah memiliki makar, senantiasa berharap kapan ahlu sunnah bisa habis, bisa dihancurkan. Sehingga tatkala dia ingin menghancurkan dinasti ahlu sunnah, dia membuat rencana jangka panjang. Orang Syiah itu bukan orang-orang yang tidak punya tanzim, tidak punya aturan. Enggak, mereka punya aturan dan mereka punya rencana berapa tahun berikutnya, rencana 50 tahun berikutnya, untuk menguasai dunia, untuk menghabisi ahlu sunnah. Di antaranya rencana yang dilakukan oleh Ibnu Al-Qam, dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Makanya saya sering mengangkat Ibnu Katsir karena saya tahu kebanyakan kita di tanah air Indonesia bermadzhab Syafi'i. Maka ingatlah, ini perkataan ulama Syafi'iyah. Apakah kita mendustakan perkataan Imam Syafi'i? Apakah kita mendustakan perkataan Imam Az-Zahabi? Apakah kita mendustakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang telah menjelaskan akan bahayanya Rafidhah? Karena sekarang banyak orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i berkhianat dan mengesankan bahwasanya Syiah tidak ada masalah. Syiah adalah saudara-saudara kami. Ini adalah pengkhianatan, kedustaan yang mereka lakukan terhadap rakyat atau ahlu sunnah yang bermadzhab Syafi'iyah. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Ibnul Alqami tatkala ingin menghancurkan ahlu sunnah, maka dia meletakkan rencana jangka panjang. Pertama, dia merayu khalifah untuk mengurangi gaji para tentara. Serdadu atau tentara tatkala itu, pasukan yang ada di Baghdad jumlahnya sekitar 100.000. Maka dikurangi gajinya. Ini tidak perlu, sekarang ada perdamaian, tidak ada keributan, tidak ada masalah. Kurangi saja gaji para tentara tersebut, digunakan untuk yang lain. Akhirnya gaji tentara dikurangi. Tatkala gaji tentara dikurangi, tentu tentara jadi malas jadi tentara. Kemudian apalagi banyak orang-orang yang dipreteli dari diwan gaji, dari daftar gaji si fulan tentara ini tidak diberi gaji. Sehingga akhirnya tentara yang tadinya jumlah 100.000 berkurang, mengundurkan diri, sampai tinggal tentara yang ada di Baghdad dari 100.000 menjadi 10.000, tinggal sedikit, tinggal 10.000. Ini berjalan dengan bertahun-tahun. Setelah jumlah tentara menjadi 10.000, maka dia pun mengirim surat kepada Holako, penyembah berhala, dikirim surat dari Tatar, kirim surat bahwasanya seranglah Baghdad karena pasukan tentara tinggal sedikit. Dan ternyata Holako punya penasehat, Nasiruddin At-Tusi, dan juga seorang Rafidhah. Seorang Rafidhah ini adalah penasehat penyembah berhala Holako. Maka terjadilah kerjasama antara menteri dari Mu'tasim dan penasihat dari Holako. Ini mengirim surat kepada temannya. Maka datanglah Holako dengan pasukannya ingin menyerang kota Baghdad. Maka masuklah mereka di kota Baghdad. Tatkala mereka datang ingin menyerang kota Baghdad, maka Khalifah Al-Mu'tasim
bersama pasukan yang tinggal sedikit 10.000 tersebut siap bertempur ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibnu Al-Alqami berperan lagi. Dia mengatakan tidak perlu khalifah kita berperang, kita berdamai saja dengan Holaqah. Maka datanglah engkau bersama sebagian anak buah untuk bertemu dengan Holaqah. Dirayu oleh Ibnu Al-Alqami. Maka berangkatlah Al-Mu'tasim dengan beberapa anak buahnya bertemu dengan Holaqah. Maka kemudian dihinakan dan dibunuh oleh Holaqah. Setelah dibunuh khalifahnya, maka mereka pun masuk dalam kota Baghdad dan mereka menumpahkan darah kaum muslimin, darah ahlu sunnah yang tatkala itu berjumlah sekitar 1,5 juta ahlu sunnah wal jamaah dibunuh oleh Holaqah akibat kerjasama antara Ibnul Alqami seorang Syiah dan juga Nasiruddin At-Tusi juga seorang Syiah. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kasus terbunuhnya ahlu sunnah ini diakui juga oleh sejarawan Syiah. Mereka tidak mendustakan peristiwa ini. Dan itu terjadi di abad ke-7 sementara Ibnu Katsir di abad ke-8. Ibnu Katsir tentunya tahu persis tentang kejadian tersebut karena jarak cuma berapa? Sekitar satu abad. Kejadian yang 656 Hijriah abad ke-7, Ibnu Katsir adalah ulama abad ke-8. Sehingga jaraknya tidak jauh. Jadi Ibnu Katsir tidak omong kosong. Dan peristiwa ini pun diakui oleh orang Syiah seperti yang diakui oleh Ibnu Sa'i dalam kitabnya A'yanu Syiah, tokoh-tokoh Syiah. Ya, dia menyebutkan bahwasanya tentang peristiwa terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim dan jatuhnya Daulah Al-Abbasiyah. Dia mengatakan wasababuhu anna wazir al-khalifah Muayyiduddin Ibn al-Alqami kana rafidhiyan wa kana min ahli al-karh. Dia mengatakan sebab jatuhnya negara Abbasiyah karena menteri sang khalifah yang bernama Ibnul Alqami. Kemudian dia melakobi Ibnul Alqami dengan mengatakan Muayyiduddin, penolong agama Ibnul Alqami. Kana rafidhiyan dan dia adalah seorang rafidhah. Dia seorang apa? Rafidhah. Ini yang mengatakan demikian siapa? Adalah sejarawan Syiah sendiri. Yang orang ini sejarawan Syiah Ibnu Sa'i ini meninggal pada tahun 674 Hijriah. Peristiwa terjadi 656 Hijriah, dia meninggal 674 Hijriah. Jadi dia benar-benar mengetahui kejadian tersebut. Dan dia menyatakan dalam buku sejarahnya yang berjasa menjatuhkan Daulah Abbasiyah, Daulah Ahlu Sunnah adalah Muayyiduddin, penolong agama Ibnul Alqami dan dia adalah seorang Rafidhah. Demikian juga Al-Khumaini. Al-Khumaini mengagung-agungkan Nasiruddin At-Tusi. Dalam kitabnya Al-Hukum Al-Islamiyah, Al-Khumaini berkata, "Wa yash'urun nasu bil khasara aidan bi fuqdanil hawajah Nasiruddin At-Tusi." Sungguhnya masyarakat atau manusia merasa rugi dengan hilangnya tokoh ulama Nasiruddin At-Tusi. Mimman qaddama khadamatin jalilatan lil Islam, yang telah memberi sumbangsi yang besar bagi Islam. Siapa? Nasiruddin At-Tusi. Apa sumbangsihnya? Membunuh ahlu sunnah yang berjumlah 1.500.000 orang. Ini dibangga-banggakan oleh Al-Khumaini. Demikian juga diakui oleh sebelum Khumaini Mirza Muhammad Baqir Al-Khawansari Al-Asbahani yang wafat pada tahun 1313 Hijriah dalam kitabnya Raudhatul Jannat. Ini juga buku yang jadi pedoman oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Dia mengakui tentang pembantaian ahlu sunnah yang disebabkan oleh orang Rafidhah. Dia mengatakan apa? Bahkan dia bangga. Dia mengatakan, ila an asala min dima'ihim al-akhdhar ka'amsalil anhar fanhara biha fi ma'i Dujlah. Kata dia sampai akhirnya tertumpahkanlah darah ahlu sunnah yang kotor sebagaimana mengalirnya sungai-sungai. Fanhara biha fi ma'i Dujlah, maka kemudian darah-darah kotor tersebut tenggelam dalam sungai Dujlah. Wa minha ila nari jahannam daril bawar. Kemudian setelah darah-darah yang kotor tersebut masuk di sungai Dujlah, nanti akhirnya akan lari ke dalam neraka Jahannam. Ya, jadi dia bangga dengan terbunuhnya ahlu sunnah dan dia mengatakan mereka 1.500.000 orang tersebut semuanya akan masuk dalam neraka Jahannam. Demikian juga dia memuji Nasiruddin At-Tusi. Ya, karena pembantaian ini merupakan kerjasama antara Ibnul Alqami dengan Nasiruddin At-Tusi. Dia mengatakan, "Faraggabahul muhaqqiq qaddasa sirrahu fi taskhir Iraqil Arab fa azama Halaku Khan ala fathi Baghdad." Kata dia, "Faraggabahul muhaqqiq." Maka al-muhaqqiq seorang alim Nasiruddin At-Tusi kemudian memprovokasi Holaqah untuk menyerang kota Baghdad dan dia akui. Dia bilang Nasiruddin At-Tusi adalah apa?
tokoh yang muhakkik, orang alim yang telah memprovokasi Holakoh untuk membunuh Ahlus Sunnah di Baghdad. Dia banggakan hal ini. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Syiah bangga dengan terbunuhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah.